Bila sisi game space-nya sama ya dengan yang ada di Poco X6 Pro, teman-teman bisa dilihat. Lihat ya, menukik tajam. Sebenarnya di sini saya sudah melakukan pengujian game ya. Kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta. Teman-teman, di video kali ini di sini saya mau bahas guys ya, ini ada update paling baru untuk security stabil global, tapi ini downgrade guys. Sebelumnya kita bahas yang versi 12.0.6 ekor 1.1 itu yang digadang-gadang untuk HyperOS 3.0 ya. Nah, kali ini kita coba teman-teman ini tes ya security-nya versinya yang ini. Saya perlihatkan dulu nih pada teman-teman ya untuk versinya. Oke, nah versi 111 semua guys. 11.1.1 ekor 1.1 ya. Ini juga saya sudah instalkan 11.1.1 ekor 1.1. Nah, saya gunakan security ini guys di kedua smartphone ini ya, di Poco X6 Pro dan di Poco F6. Nanti kita juga coba tes untuk di Genshin Impact. Saya mau coba tes game atau main lebih dari 1 jam. Kita lihat nanti gimana performanya dan dikombinasikan dengan Joyose terbaru ya. Dan untuk kombonya sendiri teman-teman bisa dilihat ya di sini ya. Hanya pluginnya saja, plugin layanan yang saya pakai default di sini guys. Nah, kalau Joyose kita sudah updatekan ya, yang versi 77 guys ya. Oke, ekor 77 nih yang paling baru teman-teman di sini ya, Joyose-nya. Nah, Joyose paling baru ekor 77. Nanti kita coba teman-teman gimana performanya, limitasinya kayak gimana ya. Oke, yang jelas di sini kita akan coba lihat dulu fitur-fiturnya di security yang 11 ini cuy. Kita lihat ya, langsung ke setting, kita lihat untuk di bagian stand tambahan seperti biasa. Untuk di fitur spesialnya sendiri Poco F6 masih paling lengkap di sini ya. Oke, untuk Poco F6 jendela mengambang kita lihat untuk beauty-nya biar video call dia tidak burik, ada ya, aman teman-teman, seperti itu. Kemudian penambahan memori apakah ada perubahan, kita lihat masih aman di 12 GB ya untuk virtual memorinya. Kemudian subtitle AI juga aman di sini teman-teman ya, tuh seperti ini. Cuman beda dari fiturnya ya, sumber audio, bahasa suara. Kalau di sini bahasa sumber, bahasa target, ukuran teks, latar belakang jendela teman-teman, seperti ini. Ada perbedaan dari namanya saja. Oke, kemudian kita lihat untuk di bagian baterai. Nah, biasanya ada pengaruh di sini. Nah, teman-teman ada terlihat ya, menukik tajam. Sebenarnya di sini saya sudah melakukan pengujian game ya. Nanti kita lihat, saya mulai tadi tuh main game di jam 8.30. Mungkin sudah sekitar 1 jam 40. Nanti kita lihat di setelah saya coba main mungkin lebih dari 1 jam tersebut. Nanti saya perlihatkan gameplaynya guys ya, sekaligus penjelasannya nanti di akhir untuk aplikasi scan-nya gimana. Nah, pelindungan baterai sendiri seperti ini ya, masih sama, nggak ada perubahan. Kemudian kalau kita lihat untuk di bagian sini ya, di bagian bila sisi YouTube teman-teman, kita lihat tampilannya masih tetap lebih lengkap di Poco X6 Pro ya tampilannya. Nah ya, masih tetap lebih lengkap di Poco X6 Pro, ada mode bioskop dan lainnya. Oke, kemudian untuk di bagian game space nih yang ditunggu-tunggu ya, kita lihat. Nah, game space tampilannya seperti ini teman-teman ya, setelan GPU-nya seperti ini. Kita nanti gunakan settingannya seperti ini. Di Poco F6 nggak ada fitur untuk ganti resolusi ya, mau di max atau di ultra HD atau di minimum nggak ada, nggak seperti di Poco F7 ya. Nah, ini kurang lebih seperti ini. Mana bang Poco F7-nya nih? Poco F7-nya sedang saya pakai ngerekam guys ya. Nah, kurang lebih seperti ini untuk nanti tampilan dari game space-nya. Oke. Nah, di sini kita gunakan custom ya. Kita gunakan custom. Oke. Dan untuk tampilan bilasisnya sendiri kurang lebih seperti ini cuy. Tuh. Ya. Jadi model yang lama ya, seperti ini. Kalau yang sebelumnya kan di versi 12.0.6 itu sudah beda tampilannya ya. Hitam warnanya tapi udah beda, nggak seperti ini. Ya, menurut teman-teman lebih bagus yang mana? Lebih bagus yang ini atau yang kemungkinan itu untuk HyperOS 3.0? Teman-teman nanti pilih aja atau komen di kolom komentar. Oke ya? Nah, di sini kita lihat fitur-fiturnya juga tuh, teman-teman ya. Komentar di layar, kemudian lainnya di sini pengubah suara, kemudian setelan performa seperti ini ya. Poco Poco F6 dia ada resolusi super. Kalau di Poco X6 Pro dia nggak ada resolusi super. Kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Oke, biar tidak lama langsung aja nanti kita lihat di hasil pengujian atau gameplay
di Genshin Impact-nya, teman-teman. Yuk kita lihat. Oke guys ya, di sini kita sudah main cukup lama nih ya teman-teman ya di Poco F6 dan juga di Poco X6 Pro untuk pengujian security versi baru ya. Ini ekor 1.1 guys, 11.1.1.1. Mantap ya. Serba satu di sini ya. Ini kalau menurut saya sih wajib teman-teman coba ya untuk versi security yang satu ini cuy. Oke, cuma di sini teman-teman bisa dilihat saya main mungkin di sini lebih dari 40 menit ya, mau ke 1 jam. Oke, dan di sini dia di Poco X6 Pro kebetulan baterai sisa di 15% ya. Tuh, ini udah ke limit di 45 fps ya. Dari sini juga kita sudah aktifkan mode wheel boost dan kalau di sini juga kelihatan grafiknya dia naik turun ya. Nanti untuk detailnya kita coba lihat di hasil perekaman aplikasi scan. Dan untuk tampilannya sendiri ya seperti ini cuy. Oke, sudah saya perlihatkan jelasin di awal video tadi guys untuk security versi yang satu ini. Oke. Nah, kemudian teman-teman bisa dilihat di sini juga di Poco F6 sudah terlimit di 30 fps ya. Nah, kita lihat teman-teman, ini dia. Oke, untuk bila sisi game space-nya sama ya dengan yang ada di Poco X6 Pro, teman-teman bisa dilihat. Oke, kurang lebih seperti ini. Kemudian kita lihat untuk pengubah suara bisa ya di sini teman-teman, enggak error karena ini versi stabil. Kemudian untuk di bagian stand performa visual yang ditingkatkan, super res di Poco F6 dia ada. Sedangkan kalau di Poco X6 Pro tidak ada guys ya. Oke, ini ada hubungannya dengan hardware atau dengan speknya. Ya, jadi di Poco X6 Pro dia tidak ada, di Poco F6 dia ada cuy. Seperti itu ya teman-teman ya. Untuk di setelan performanya. Oke. Nah, kurang lebih seperti ini guys ya. Dan teman-teman bisa dilihat ya, di sini juga kita seperti yang saya sudah jelaskan di awal video, kita gunakan combo dengan Joyose versi paling baru ya. Ini di ekor 76 ya. Nah, kita coba tes di Poco X6 Pro dan di Poco F6 untuk Joyose itu dan security global stabil 11.1 ekor 1.1 cuy. Ya. Nah, kurang lebih performanya seperti ini. Kita lihat ya teman-teman ya di sini biar tidak lama nih di hasil pengujian aplikasi scan. Kalau untuk gameplaynya sendiri teman-teman udah tahu lah ya performa di 30 fps kayak gimana. Oke, kemudian di sini 45 fps kayak gimana. Oke, yuk langsung aja kita coba lihat di hasil perekaman aplikasi scan-nya ya. Oke. Oke teman-teman ya, di sini kita sudah masuk di dalam aplikasi scan dan ternyata teman-teman di sini kita coba tes selama 1 jam 41 menit ya. Kita coba lihat ya teman-teman ya. Oke, nah ini kita lihat saya tadi tes mulai dari jam 8.30, sekarang sudah jam 10.14. Ini di tanggal 20/12/25 teman-teman. Nah ya, oke. Kurang lebih seperti ini. Sekarang sudah jam 10.14. Nah, teman-teman bisa dilihat ya. Oke, untuk hasil dari rata-rata fps di sini dapat 36,3. Ini untuk smoothness-nya di 15,6 dan suhu tertinggi di 47,1. Ini kita coba tes di Poco F6 ya. Nah, gimana nih menurut teman-teman? Kalau menurut saya sih sepertinya kurang cocok ya teman-teman ya untuk security ini dan combo ini di Poco F6. Karena dia benar-benar limit banget cuy. Tuh. Dia mulai ke limit itu mungkin di menit ya 15 ya. Di 15 menit awal dia ke limit tuh. Ini sudah masuk menit 20, dia sudah ke 45 dan terus turun sampai di sini ya. Setelah 1 jam dia stabil di 30-an fps. Ini di Poco F6. Kurang lebih seperti itu guys untuk performanya. Kita coba lihat di Poco X6 Pro. Nah, Poco X6 Pro konsisten dia. Oke, dia bisa bertahan sampai mungkin di setengah jam ya. Setengah jam bisa bertahan di 60 fps. Selanjutnya dia konsisten di 45 fps. Masih oke sih ini ya. Di Poco X6 Pro untuk Genshin Impact ya, di atas 30 fps, di 45 fps tanpa cooler, ini masih oke banget tuh. Ya, kita coba tes 1 jam 41 menit sama teman-teman. Ini karena saya pengujiannya barengan dan di sini rata-rata fps-nya dapat 49,4. Kemudian untuk smoothness-nya di 72%. Jadi jauh banget ya perbedaannya. Sedangkan di sini kita lihat di Poco F6 dia cuma 15% aja nih smoothness-nya, teman-teman. Tuh. Jadi kalau durability daya tahan kestabilan gaming tanpa cooler, Poco X6 Pro masih juara cuy. Ini benar-benar stabil sih kalau menurut saya ya. Dia ini bisa dibilang
Poco X6 Pro ini apa ya? Middle lah teman-teman ya. Performanya oke, kemudian daya tahan kestabilannya oke gitu ya teman-teman ya. Oke. Nah, ini performanya sih memang mantap, lebih kencang dibanding Poco X6 Pro. Tapi masalah kestabilan Poco X6 Pro nih juaranya cuy. Oke? Nah, kurang lebih seperti itu teman ya untuk pengujian security kali ini plus Joyose terbaru Ekor 76. Oke, semoga ini bisa menjadi referensi dan informasi. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Oke, yang mau coba aplikasi-aplikasinya saya sertakan seperti biasa di deskripsi box. Oke ya, mantap.